Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas ada sekitar 50% dari 20 perusahaan pinjaman online yang berniat mengembalikan izinnya ke OJK. Ini sungguh mengejutkan nih. Jadi benar ya, di tahun 2024 ini kita akan menyaksikan penutupan beberapa pinjol yang mungkin akan bangkrut dan mengembalikan izinnya ke OJK. Ini adalah momen panen pinjol ya, yang mengalami kesulitan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas update terbaru dari Akulaku dulu nih. Yang kemarin katanya Akulaku dibukukan atau izin paylaternya dicabut. Di sini yang masih dipertanyakan adalah, menurut informasi dari OJK, Akulaku paylater itu masih diperpanjang waktunya hingga bulan Juni tahun 2024 ini untuk memperbaiki sistemnya. Beberapa informasi masih ditemukan melanggar aturan, sehingga aturan paylater di Akulaku ini harus benar-benar memperbaiki sistemnya tersebut. Sebagai konsekuensinya, usaha Akulaku paylater sangat dibatasi, termasuk larangan untuk menjual lagi dan tidak bisa melakukan cicilan melalui Akulaku paylater. Jadi jika kalian masih menggunakan layanan tersebut, tolong berhati-hati aja, karena itu bisa menjadi melibatkan suatu saat mungkin ada pinjol-pinjol yang mencatut ke pinjol ilegal. Untuk kalian yang mungkin berpikir, kok masih bisa ya kita menggunakan paylater? Ya hati-hati aja, ketika kalian ditagih nanti, ketagihannya bisa menjadi mungkin ke pinjol ilegal. Karena Akulaku mungkin akan menjadi ke pinjol ilegal. Nah, kalau jadi ilegal, ya udah sebaiknya sih nggak usah dibayar lagi. Nah, di sini OJK sendiri telah resmi menyampaikan bahwa Akulaku paylater belum bisa digunakan hingga Juni 2024, khususnya untuk para paylaternya. Nah, oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di sini ada sekitar 20 pinjol yang menyatakan sudah mengalami kerugian, dan sekitar 50%-nya dari jumlah tersebut atau sekitar 10 pinjol berencana untuk mengembalikan izinnya pada di tahun 2024 ini. Nah, hal ini dikarenakan tidak ada kenaikan yang signifikan lagi dalam bisnis mereka. Nah, hal ini sungguh mengembirakan. Nah, melihat semangat dari kekuatan teman-teman yang sedang menghadapi gagal bayar ya, karena kekuatan galbay ini akan menentukan apakah pinjol yang kalian galbay akan melanjutkan atau tidak nih. Nah, sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa sekitar 60 triliun telah disalurkan untuk pinjaman, dan di antaranya jumlah tersebut terdapat retensi usaha-usaha yang mengalami kesulitan finansial. Nah, di sini bukan hanya masalah kalian sendiri, tetapi melibatkan triliunan bahkan miliaran dalam nilai usaha yang galbay. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih memiliki semangat galbay, teruskan perjuangan kalian. Kita melihat sendiri bahwa tahun 2024 ini banyak pinjol yang belum bisa menyusun modal usahanya. Bahkan ada yang hanya mampu mencapai 2,5 miliar. Selain itu, sekitar 10 pinjol akan mengembalikan izinnya ke OJK. Namun kita belum dapat pastikan daftarnya itu apa ya, makanya nanti saya akan update selanjutnya. Di antara 10 pinjol yang berencana mengembalikan izinnya pada tahun 2024 ini, beberapa di antaranya sudah memastikan pengembalian izinnya kepada OJK. Nah, ada satu perusahaan yang bahkan sudah melakukan pengembalian izinnya pada di tahun 2023 yang lalu, yaitu seperti Jembatan Emas yang telah saya informasikan sebelumnya di video-video sebelumnya, saya pernah bahas gitu kan. Terus ada pinjol Danafix dan juga telah mengembalikan izinnya kepada OJK di tahun 2023 yang lalu. Jadi kedua perusahaan tersebut tidak terdaftar lagi di website OJK dan telah diberhentikan penyaluran pinjamannya kepada nasabahnya. Nah, selanjutnya juga ada Investory yang sedang memperbaiki sistemnya. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Investory sudah tidak membayar gaji lender dan para karyawannya. Jika tidak ada kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 ini, Investory diprediksi akan tutup dan mengembalikan izinnya kepada OJK. Nah, teman-teman, situasi ini menjadi perhatian semua ya. Dan kekompakan kita dalam menghadapi tantangan ini sangat penting. Ingatlah bahwa ekonomi Indonesia sedang berkembang, dan kita sebagai konsumen memiliki peran penting dalam memahami dan mengatasi permasalahan ini. Beberapa pinjol yang memang sudah menurunkan bunganya, tetapi ketentuan tersebut mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan itu seperti apa. Semua beban tersebut tampaknya dibebankan kepada pengguna yang baru aja nih. Sementara pengguna lama yang telah mengalami kesulitan tidak selalu mendapatkan perhatian. Nah, di sini mari kita terus galbay dan berjuang bersama. Kita memiliki hak untuk mengungkapkan keberatan terhadap beban bunga yang terlalu besar. Jadi teman-teman, perlu diingat bahwa di antara semua pinjol yang telah saya sebutkan, 13 di antaranya kemungkinan besar akan diblokir oleh OJK. Sedangkan 10 lainnya berencana untuk mengembalikan izinnya kepada OJK. Nah, selain itu, ada lebih dari 20 pinjol yang belum menyetorkan modal usahanya kepada OJK. Nah, semua ketentuan ini tentu akan dievaluasi kembali pada tahun 2024. Dan kita akan melihat langkah-langkah dari OJK terkait masalah hal ini. Jadi, untuk teman-teman, penting untuk tidak memaksakan diri untuk membayar pinjol. Karena hal tersebut dapat dengan sengaja memperkuat pinjol yang sebelumnya hampir kolaps nih. Nah, dengan menaikkan bunga-bunganya, ingatlah bahwa jumlah pinjol-pinjol bisa menjadi lebih besar dari jumlah bunga yang kalian bayarkan.
Nah, untuk teman-teman yang mungkin berpikir bahwa hutang mereka akan segera lunas, dengarkan baik-baik. Jika pinjol tutup, fokusnya akan beralih kepada para lender. Lender itu apa sih? Yaitu orang yang telah menyuntikkan modal ke pinjol. Jadi bagi teman-teman semua, tenang aja ya. Jika belum ada tindakan yang diambil terhadap kalian dari pihak pinjol, berarti kalian belum menjadi prioritas dari pihak pinjolnya. Yang diprioritaskan dulu adalah para lendernya ya. Nah, di sisi lain beberapa perbankan dan pinjol sudah mulai mengambil langkah hukum terhadap nasabah yang belum menyuntikkan modal atau belum membalikan pinjaman. Nah, para lender juga telah melakukan pengambilan hukum untuk kesempatan untuk memberikan somasi kepada pihak pinjol yang belum memberikan modalnya kepada mereka. Jadi untuk kalian semua yang sedang gagal bayar, ya udah tenang-tenang aja. Jika menghadapi situasi di mana pinjol yang kalian gunakan akan tutup, jangan gegabah untuk membayar hutang kalian kepada pinjolnya. Nah, selagi belum ada informasi resmi, tahan dulu. Nah, tetap tenang dan tunggu sampai ada kejelasan terkait situasi tersebut. Nah, banyak pinjol yang tutup adalah hasil kerjasama kita semua nih. Nah, oleh karena itu, mari terus bersatu dan semangat. Jika tidak ada dana, jangan dibayarkan dulu. Tetaplah kuat mentalnya. Dan kalian juga jangan terjebak dalam praktik gali lubang tutup lubang atau pakai joki pinjol. Ingatlah bahwa kekompakan kita sangat berarti untuk menghadapi situasi seperti ini. Saya berharap informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menjaga kewaspadaan kalian. Jadi gitu saja teman-temannya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menguatkan mental kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjol. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.